Ada orang ngelirik iso marah-marah. Mlaku simpangan nang wong lirik. Apa lirak-lirik nantang culek matamu. Apa lirak-lirik. Padahal yang ngelirik iku asli wong kero. Terus gimana tuh? Wong kero kan yang ngomong ngakune. Lah karena hatinya udah jelek, ada orang ngelirik dikira nantang. Makanya hati itu sangat menentukan. Nah, sekarang kata kuncinya. Ya sayang, kita itu ngatur waktu durasinya loh. Tolong perhatikan loh. Iya. Tidak ada orang yang sempurna baik di dunia ini, kecuali pasti ada kekurangannya. Betul? Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak berupil, dan tiada bokong yang tak berentut. Tidak ada orang kok tanpa kejelekan. Ini yang ceramahi LEU wakeh. Jujur, Taman Banter gak usah isin. Anwar Zahid ini. Jadi lebih terkenal Abah Hamzah. Ini ya panggilan akrab saja. Memang anak-anak saya semua manggil saya Abah. Saya sih sebenarnya dulu pengen dipanggil Papa. Cuma kangen-kangen kok gak pantes. Wong aku yo ireng yo pesek. Mosok enek Papa kok ngene model. Aku mau minta dipanggil bapak ya terlalu umum lah. Mau minta dipanggil Pak kok desa. Terus mau minta dipanggil aslinya aku pengen papa. Asli ayah iki kok koyo piye ngono. Wes anakku manggilnya ke aku apa ya udah anak-anak asuh, anak-anak didik semuanya tak suruh manggil apa. Enggak ada yang manggil aku Kiai, Pak Yai. Memang saya bukan standar Kiai sama sekali enggak standar. Malu saya justru kalau dipanggil Kiai. Maunya aku sih pengen dipanggil Papa. Cuman yo tangan-tangan kok ya Allah. Wong ireng pesek kok dipanggil Papa. Akhirnya ya wis abah ngono. Enak, lebih enak gitu. Mau dipanggil Gus yo saiki wayahe. Bukan Gus tes DNA untuk bermasalah. Aku khawatir digatuk-gatuk keng kok enggak usah. Ya maksudnya mau dipanggil Gus ya aku ora bagus. Dipanggil Reng ya sama. Abang ngene luwih umum. Ngono ae wis. Panggil Daddy. Kamu babi. Kalau aku Daddy, kamu berarti Daddy gandengannya kan baby ya. Baby tulisannya babi. Mami ku karo papi. Mami, papi, mama, papa. Kalau Daddy sama baby. Tulisannya lo babi tulisannya. Wes, kok viral nih. Dah, gimana tuh tadi aku ngomongnya sampai lupa. Iya sayang dah. Gak ada manusia yang sempurna baiknya di dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Jadi kata kuncinya begini ya. Setiap kebaikan pasti ada sisi buruknya. Dan setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Nah tugas kita itu memilih dan memilah yang baik-baik itu loh. Makanya hidup ini harus punya dua cermin. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain. Cermin kedua untuk melihat kejelekan diri sendiri. Oke, cermin yang pertama untuk melihat sisi baik. Kita perbesar, di zoom untuk diambil ilmu dan hikmahnya. Nah, cermin kedua untuk melihat sisi buruknya kita ambil pelajaran. Itu aja sederhana. Sebagaimana setiap kebaikan pasti ada sisi buruknya, setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Sama, setiap orang baik
pasti ada kejelekannya. Dan setiap orang jelek pasti ada kebaikannya. Tinggal potensi mana yang dipupuk kembangkan. Sama manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya potensi fujur, ini potensi jelek, potensi keburukan, potensi kesesatan. Diberi pula potensi takwa, ini potensi kebaikan, potensi yang positif. Mana yang dirawat, mana yang dikembangkan. Kalau yang dikembangkan fujuraha, ya jadi penjahat, jadi ahli maksiat, suka berbuat buruk. Karena memang yang dirawat, yang dikembangkan adalah fujuraha. Tapi ketika yang dikembangkan adalah takwaha, ya pasti jadi orang baik. Bisa dipahami ya? Ya Allah. Oke, saya perjelas, saya pertegas. Karena ini kalau nggak dipertegas nggak paham. Balik sing taat iki wonge ayu-ayu tapi enggak, aku biar ngomong ngono. Kaman kan udah sering tak on kan, ya kan? Iya, kan kamu nggak marah kan? Kalau mau marah sekarang coba marahin aku, nggak apa-apa. Aku pengen kok kamu marahin aku. Dimarahin sama kamu itu asik. Dah, gini. Saya kalau kasih contoh gini, sederhana. Setiap kebaikan pasti ada sisi negatifnya, ada sisi buruknya. Pasti itu jenenge donya. Nggak ada wapi. Tok enggak ada. Mesti ono elek. Pengajian kayak gini, baik apa baik? Baik. Orang banter, baik apa baik? Baik, tapi pasti ada jeleknya. Mesti, tapi nggak usah tak sebut kok malah umum kok share. Loh, kita kan disuruh mengungkap sisi baiknya, disuruh menutup kejelekannya, betul? Ngono. Apa ae wis pengajian niku ya ana apike, ana eleke. Gak mungkin apik tok. Saiki contoh konkret. Ini tak sampaikan di mana-mana, biar orang itu tahu bahwa pada setiap kebaikan ada sisi buruknya. Ada sisi buruknya. Pada setiap keburukan ada sisi baiknya. Ngapunten. Misalnya ya, sampean itu terkenal dermawan. Sampean itu terkenal loman, terkenal lah sampean, terkenal. Berketemu aku ya sewu. Kok guyu kok. Taman kita terkenal loman, terkenal dermawan. Udah pokoknya terkenal. Ini ceritanya gini ya. Ada pengemis ke rumah sampean. Taman kasih 1.000 rupiah. Kalau contoh rupiah ya 100.000 lah. Setiap ada pengemis ke rumah sampean, itu sampean kasih 100.000. 100.000 dolar. 100.000 rupiah. Minggu depan dia datang lagi. Ngemis lagi ke rumah sampean. Sampean kasih lagi 100.000 rupiah. Minggu depan datang lagi. Ya tetep aja sampean kasih 100.000 dolar. Kok sampean baik banget? Ya emang sampean baik banget. Kan sampean punya prinsip gini. Orang ini datang bukan kemauannya sendiri. Pasti Allah yang menggerakkan. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, tak mungkinlah dia sampai ke sini. Dan gak mungkin dia tiap minggu ke sini kalau bukan Allah yang menggerakkan. Alhamdulillah, ini ladang pahala bagi saya. Saya gak usah jauh-jauh nganterin ke rumah dia. Emang dia lagi berkebutuhan, emang dia lagi butuh, dia lagi hajat. Alhamdulillah, Allah yang menggerakkan dia ke sini. Berarti Allah yang kirim dia ke sini. Ini ladang amal buat saya. Prinsipnya sampeyan gitu. Terus sampeyan digawe langganan, tiap minggu datang. Tetep aja sampeyan kasih 100.000. Coba, itu sampeyan itu baik apa baik? Baik. Dan banter baik apa baik? Baik.
TOP, top. Baik, tapi di situ ada sisi buruknya. Apa sisi negatifnya? Rasulullah bersabda, la yazalur rajulu yas'alun nas. Orang yang suka meminta-minta kepada manusia, garis miring ngemis, hatta ya'tiya yaumal qiyamati, besok orang itu pada hari kiamat akan datang, walaysa fi wajhihi muz'atul lahmi, di wajahnya enggak ada sekerat daging pun enggak ada, sakuil secuil daging pun enggak ada di wajahnya, alias dia jadi tengkorak, dan itu alamat ahli neraka. Kenapa dia berubah jadi tengkorak? Karena suka meminta-minta kepada manusia, karena suka ngemis. Kenapa dia suka ngemis? Karena sampean kei terus, sampean kasih kesempatan dia untuk ngemis, dia kesenengan dong. Berarti sampean ikut berkontribusi membantu orang itu jadi tengkorak, ikut berkontribusi menyengsarakan orang itu masuk neraka, gara-gara sampean kasih terus. Baik apa jelek? Jelek. Iki sing medhit seweneng. Dalil. Sepurane aku mau sampean dadi tengkorak, aku kasihan sama sampean. Makanya kok nek sampean tak kei sok sampean dina kiamat dadi tengkorak. Loh emang gitu kok. Sedekah itu baik. Tapi kalau sampean model kayak gitu tadi, maaf, karena sering sampean sedekahi, akhirnya jadi watak orang itu minta-minta ngemis terus. Jadi tengkorak wong itu. Sampean melu berperan. Tapi kayak gini sampean terus aja stop. Ya udah kalau gitu ana wong ngemis ya ora tak kei. Engko ndak wonge dadi tengkorak, itu alasane wong terus saya sedekah. Kalau dia ngemis-ngemis kan urusannya dia. Aku kan bicara, saya tadi bicara ada sisi negatifnya gitu loh saya maksud. Paham ya? Paham. Lagi saya kasih contoh. Habis pengajian ini ada teman sampean menggigil, panas tinggi badannya, tapi nggak sampai kesurupan, Jangan ada yang kesurupan ya. Apalagi kesurupan dibuat-buat, guyang bareng-barengan. Panas dia, panas betul-betul panas. Gak kuat aku mbak, panas mbak. Zaman pas punya obat, teman punya bukan obat kuat. Terus teman punya obat penurun panas, paracetamol. Teman kasihkan ke dia, mbak, aku ada obat ini mbak. Teman diminum itu obat. Cospleng sembuh. Baik itu sampean. Temennya sakit, panas, demam, dikasih Obat. baik apa baik? Baik. Kurang semangat baik apa baik? Baik banget. Tapi bukankah Rasulullah bersabda, "Humma yaumin kafaratu sanati." Sakit panas satu hari itu melebur dosa setahun. Ayo coba. Teman kayaknya kok segini ada yang bawa tas siap-siap infak. Ini yang ngono durung wayang. Duduk dulu saya. Modelnya kok. Temanku kelihatan galau gitu. Ono sing batin ngene, mang wis ngleboni kotak. Tak eneng sing nggawa tas biru. Ngemes meneh. Loh ini beda kalau ngemes yang ini kan untuk pesantren, untuk anak-anak yatim. Saya ini cuma maklar. Loh ngene iki, Mbak tolong perhatikan ya. Kalau orang yang nggak suka di medsos digoreng, ternyata datang ke Hongkong cuma ngemis. Orang kalau nggak suka kan gitu, baik aja dinilai buruk, apalagi nggak baik gitu. Ini yang nggak suka, goreng karo-karuan. Ngaji apa ini? Ngaji kok kayak gitu. Kalau niatnya dakwah nggak harus gitu dong. Kalau niatnya dakwah nggak usah pakai cengengesan, nggak usah bercanda. Pokoknya juga konsen khusyuk, pokoknya kebicaraan di sini. Tahu bedanya ke syaitan di wajib.
Model neraka kamu. Ini melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya orang yang nggak suka. Makanya kita ini selama yang kita lakukan itu kita yakini baik bener, udah biar anjing menggonggong kafilah wes rawe rantas masuk bermalang putung wes pokoknya yang kita lakukan baik bener udah jalan aja. Dan kita nggak boleh anti kritik. Loh saya kalau anti kritik ya udah nggak ceramah mulai dari dulu. Ya udah wis kayak gini. Oke, sekarang tak lanjut. Dalam setiap kebaikan pasti ada sisi buruknya. Ya ini panitia itu niatnya apik niatnya. Bantu pesantren kami. Pol, ngono iki sono sing nilai negatif. Kayak misalnya Bunda Nuris bawa tas branded misale. Batine dadi panitia. Lihat tasek branded gelange piro, masnya piro, atase bat misale mesti disuudoni gak kira gak padahal sama ndak tahu sama perjuangan. Masya Allah bisa konco-konco aja kabeh berjuang. Lu ini aku gak pernah ngasih apa-apa. Mau tak kasihkan apa aku ya melok duit. Aku gak pernah ngasih apa-apa ke panitia. Misalnya panitia apa yang pelit misalnya. Gak pernah ngasih apa-apa ke panitia. Nah aku ya melok duit. Apa yang mau tak kasihkan ya? Kalau aku ada yuk tak kasih. Blenger. Opo saya tak kasih cintaku aja. Gitu. Loh, setiap kebaikan pasti ada sisi buruknya. Kayak tadi, orang sakit panas dikasih obat Paracetamol. Pokoknya obat penurun panas. Paracetamol, sembuh dia, baik. Tapi bukankah Rasulullah bersabda, sakit panas sehari menghapus dosa setahun. Gara-gara obat sampean dosanya dia setahun gak jadi dihapus. Ayo. Iya kalau panasnya cuma sehari. Lah kalau panasnya 10 hari. 10 tahun. Berarti dosa 10 tahun gak jadi dihapus gara-gara obatnya sampean. Ayo. Ya wis lek ngono saiki lek nek wong gering jarno ae. Ben semakin lama terhapus dosanya. Ya enggak ya tetep diobati rek. Ngono sampean prinsipe ngono. Jangan diobati, jangan ini menghapus dosa ini. Nah, ini nanti kalau diobati dosanya enggak jadi dihapus. Malaikat Israel datang. Langsung berangkat wes. Paham? Paham. Ono enggak direken ae. Paham. Oke. Sebagaimana setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Usah elek-eleke perkara iki lho ana apike. Ayo. Sekarang ya, zaman itu punya teman judes. Udah judes super cuek sama sampean. Sampean udah berusaha baik sama dia. Sejak ketemu ya, Mbak, sampean senyum. Dia melempar wajah. Setiap ketemu sampean udah berusaha nyapa, sampean senyum, Mbak. Wes langsung ketemu lagi. Assalamualaikum Mbak. Pok, salam. Pok. Ketemu lagi. Assalamualaikum Mbak. Salam. Sok kenal. SKSD. Gitu terus. Coba kanca model kaya ngono iku. Apik napa elek? Jelek. Apik napa elek? Jelek. Sama nek jawab elek kok kaya bundamu. Elek pol, tapi sampean enggak tahu. Ada orang kita sapa baik-baik, dia memalingkan muka. Orang itu
menjauhkan kita dari neraka perjalanan 60 tahun. Sekali tok. Nah kalau melengos 2 kali ke 120 tahun. Nah kalau melengos berkali-kali kita terlempar jauh dari neraka, kita masuk surga. Makanya mulai sesuk boleh wong melengosan ya. Motivasi. Untuk menjauhkan kita dari neraka. Loh, itu orang baik sesungguhnya. Ada orang, ada teman, ada tetangga yang model cuek, model melengosan, model judes. Kita harus bersyukur, alhamdulillah kita jauh dari neraka gara-gara dia. Lagi ya misalnya, sampean itu punya suami kereng, gimana kayak bojomu gitu loh. Kereng, ngamuan, nesuan, gak terimoan, dimasakno model yo apa ae salah. Wis ngamuan, nesuan. Pagi-pagi belum dibikinin kopi, ngamuk-ngamuk sampean dipisu-pisui, bahkan sama disirai sama dijeduk-jeduk no tembok. Wong lanang ngono ku apik apa elek? Jelas dendam iki. Jalan surga itu. Ya bener kuwi. Bukankah sampean pernah mendengar Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'tahallahu ta'ala minal ajri mithlu sawabi Asiyah. Istri yang bisa bersabar menghadapi buruknya akhlak suami, maka istri itu oleh Allah diberi pahala seperti pahalanya Siti Asiyah binti Muzahim. Apa itu pahalanya? Belum mati sudah ditunjukkan surga, belum mati sudah ditampakkan surganya oleh Allah. Ono wong lanang bantu ngetokno swarga sampean. Wong lanang elek ta apik? Elek ta apik? Ana eleke ana apike. Loh, Masya Allah. Mulane sampai ada yang diusir sama suaminya suruh minggat ke Hong Kong. Loh, minggat sekalian itu. Sampean kalau kebetulan punya suami yang model keren kayak gitu, resek, bersyukur harusnya. Alhamdulillah aku dapat pahala kayak pahalanya Asiyah binti Muzahim. Oh, makan hati. Makanya maksud saya katakan bahwa di setiap keburukan pasti ada sisi baik. Makanya setiap orang baik pasti ada buruknya. Setiap orang buruk pasti ada baiknya. Nah, tinggal kita harus pandai-pandai memilih dan memilah. Makanya gini loh, kalau melihat sesuatu apapun itu, tolong ambil sisi positifnya. Lah kalau yang dicari kejelekannya, ya yang nampak kejelekannya. Kayak pengajian gini loh, kalau yang dicari kejelekannya, ya sing muncul kejelekannya. Terus mbok ambil, mbok posting, mbok share. Bukankah itu jadi sumber fitnah? Berarti sama halnya dengan kita menyebar kejelekan kemana-mana. Maka pesan saya untuk jamaahnya yang hadir di sini, aku mau bilang jamaahku kok buaya, koyo jamaahku pret. Ya kebetulan teko nae. Ini ya, media sosial, medsos, dunia maya itu bisa menjadi ladang pahala. Ya, kalau yang kita posting, kok kita ngaku gak tahu posting apa-apa. Nah itu akun Abah Ansa Official Instagram, yaitu admin, aku nggak tahu apa-apa. YouTube-nya Anza Channel, admin juga, aku nggak tahu apa-apa. Nah, kalau yang diposting, yang di-share itu kebaikan, ya kita sama dengan menyebar kebaikan. Tapi kalau yang diposting, yang di-share itu keburukan, berarti kan kita menyebar keburukan. Betapa dahsyatnya medsos sekarang. Misalnya, ada yang lewat di beranda sampean,
Nah itu kalau kebaikan, ayo di-share sebanyak-banyaknya. Oke itu. Tapi kalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, udah cukup di situ. Kalau perlu skip, selesai. Sampai nggak usah ikut-ikutan komen. Apalagi sama nggak ngerti duduk persoalan yang sebenarnya. Betul lopo, tanganmu gayamu betul. Ya sing ngebeki beranda ya komenanmu tuh. Ayo coba. Udah gini. Pokoknya intinya gini. Subhanallah. Apalagi sekarang ya. Sesuatu yang belum jelas. Contoh paling gampang. Cuplikan atau potongan video atau audio, suara yang belum jelas kebenarannya. Jangan mudah terpancing. Oh itu loh belum jelas duduk persoalan yang sebenarnya seperti apa sih? Persoalan yang sebenarnya kayak apa sih? Kita kan enggak, kok kita aku enggak. Kadang-kadang maaf boten, baru lihat sepintas thread langsung dicerna, langsung ditelan mentah-mentah. Oh berarti kemana kok melu komen gini misu no. Wal misalnya itu jelek ya, coba kita hitung lebih jelek mana kita dengan yang kita jelek-jelekin itu. Coba Kita yang jelek ya. Coba Kita yang misalnya jelek-jelekin. sampai ikut-ikutan komen, menyelesaikan masalah apa enggak? Tidak. Nambah pahala apa nambah dosa? Nambah dosa. Nambah pahala apa nambah dosa? Nambah dosa. Yang ini kok dilakoni? Nah, kalau memang nggak tahu ya udah, gini aja wes. Udah lah, aku nggak tahu duduk persoalan. Ya udah nggak usah melu-melu. Mulai rampung dewe. Apalagi itu nggak ada urusannya sama sampean. Ngapain sampean ikut-ikutan menghujat, ikut-ikutan membuli, mencaci maki, nambah itu. Nah kalau gini loh, kalau orang yang beriman, ya Allah kalau memang dia salah ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri. Kalau memang dia nggak salah, ya Allah mudah-mudahan dia diselamatkan dari fitnah, diselamatkan dari ujian. Ya Allah catat kebaikannya. Ya Allah saya mohon perlindungan supaya saya nggak punya suudzon macam-macam. Bisa jadi dalam pandangan Allah kita jauh lebih jelek dari yang selama ini kita anggap jelek. Menurut tuntunan dalam beragama itu kan begitu. Kita itu nggak boleh merasa lebih baik daripada siapapun. Tolong perhatikan ini. Kita nggak boleh merasa lebih baik daripada siapapun. Itu sifat yang paling dibenci sama Allah. Kenapa iblis dilaknat Allah, diusir kemudian dikutuk sak keturunannya neraka semua? Ya karena iblis merasa lebih baik. Karena kesombongan itu. Kalau bicara pintar, bicara alim, iblis itu pintar, iblis itu alim, imannya kuat. Jangan dibilang iblis itu nggak punya iman loh ya. Kuat iblis itu imannya, pinter iblis itu, alim pol. Ya tapi karena dia sombong, merasa lebih baik. Nah makanya tadi sini, kalau bicara ridho Allah diberikan kepada siapa? Surga Allah disediakan untuk siapa? Maaf, apakah disediakan buat organisasi A, organisasi B? Tidak ada. Apakah untuk partai A, partai B? Tidak. Pendukung si A, pendukung si B? Tidak. Bukan untuk ormas tertentu, bukan untuk partai tertentu. Tidak. Tapi surga itu u'iddat lil muttaqin. Disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapapun dia kalau bertakwa disediakan surga. Siapapun dia kalau nggak bertakwa nggak bisa masuk surga. Keturunan siapapun dia kalau bertakwa surga. Amin. Keturunan siapapun dia kalau nggak bertakwa neraka. Ini undang-undang nggak bisa dibantah. Apapun status sosialnya kalau dia bertakwa ya surga. Apapun statusnya, status sosialnya, apapun jabatannya kalau nggak bertakwa ya neraka. Ngapunten. Kiai kok nggak bertakwa ya neraka. Mantuk-mantukmu kok kaya setuju. Kata siapa lu dikira
Surga itu monopoli para kiai. Nek wis dipanggil kiai terus jaminan surga. Gak usah pret. Ya, terus yang bukan kiai, bukan punya itu nggak bisa surga gitu. Bukan status, bukan jabatan, bukan kekayaan. Ukurannya itu iman dan takwa. Gitu loh. Kita dari keturunan siapapun kalau kita nggak bertakwa, ya nggak ada jaminan surga. Genai, swarga nunut baik, kok enak. Terus dosamu dikongkon nyonggo baik, lah baik gelem ora nyonggo dosamu. Genamen, nggak bisa. Maka siapapun kita, kalau kita bertakwa, itu yang disediakan surga. Rasulullah nggak pernah memandang status sosial. Maka sahabat Rasulullah itu ada yang kaya raya, semacam Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu dari kalangan kaya raya. Ada yang kismin, sangi sore miskin. Iya, bangsanya Abu Hurairah, termasuk Sayyidina Ali yang kemudian diambil menantu. Maka menantunya Rasulullah itu ada yang super kaya, Utsman bin Affan. Ada yang super miskin, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah nggak memandang kekayaan. Nah kalau Rasulullah mau nyari menantu yang super kaya ya gelempol bisa. Tapi Rasulullah ini kan bukti bahwa Rasulullah nggak memandang itu. Yang diambil menantu sama Rasulullah ada yang super kaya, Utsman bin Affan. Ada yang super miskin, Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi ada yang dari bangsawan, Zubair bin Awam. Ini kepala pas Pampnap, pasukan pengamanan Nabi. Pas Pampres. Loh, ada yang dari budak, Bilal bin Rabah, Julaibib, yang pernah dulu saya ceritakan itu. Ini sahabat Rasulullah, semuanya dekat dengan Rasulullah. Jadi nggak terus pilih strata sosial, enggak. Sama dalam Islam yang dinilai bukan itunya. Nah maka yang disediakan surga itu yang bertakwa. Nah terus statusnya takwa itu kayak apa? Halo? Ini pas kemarin tak praktekkan di Taiwan. Ini takrif yang paling sederhana. Ini keteranganku ini paling bawah. Saya kalau ngaji ceramah di mana-mana itu enteng-enteng. Ya karena saya bisanya yang enteng-enteng, suruh yang berat-berat saya nggak bisa. Apalagi ngamal nih, ngomong nih wae ra iso. Saya kalau ngaji itu cetek-cetek. Coba cermati loh ceramah-ceramah saya. Paling isinya yang cetek-cetek. Ya karena memang saya bisanya yang cetek-cetek. Saya disuruh yang dualem, yang juru-juru nggak bisa saya. Apalagi yang tak ceramai. Ngomong rata-rata yang tak ceramai yang model ngene-ngene iki. Tak jak ngaji tasawuf sing jero. Gak kira paham dong, aku dhewe ra iso. Maka ini ceramahku iki gak iso dindekno maneh, Mbak. Misalnya mau dindekno meneh, gak iso. Wis pol ndek. Pol cetek, pol ndek. Makane lek sampean gak paham berarti nemen. Ya ngono. Ini wis gak iso dindekno maneh, mentok paling dasar. Ini ceramah saya ini. Definisi takwa mentok paling dasar wis gak iso dindekno meneh. Nek sampean sik gak paham kebangetan. Nemen berarti. Apa itu? Imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Yang berarti semua itu, Pak. Kalau menjalankan perintah gampang, beberapa perintah. Ya ini semua. Terus meninggalkan semua larangan. Yang berat itu semua. Kalau meninggalkan larangan, enteng sih beberapa. Loh kok semua? Ini nonggone kata bahasa Arab ada al di situ. An-nawahi al-awamir itu maknanya semua. Nah, coba sekarang kira-kira jenengan sudah menjalankan semua perintah apa belum? Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti jenengan sudah termasuk orang takwa apa belum? Berarti jenengan ki termasuk orang yang bisa masuk surga apa mboten? Layak masuk surga apa enggak? Layak.
Pantes masuk surga apa enggak? Lagi jenenge nganggo sak karepmu dhewe. Ku jenenge sampean gawe undang-undang dhewe. Nek undang-undange Gusti Allah gak layak, gak pantes. Kok ya Allah kok. Kan sampean tak takoni, sudah bisa menjalankan semua perintah belum? Sudah bisa meninggalkan semua larangan belum? Berarti sudah bertakwa apa belum? Belum. Berarti layak masuk surga apa enggak? Nggih, dalam kono nggih. Wes aku wis tak rencana wis. Kan berarti enggak layak toh. Lah kok sampean rumah lho ngene iki lho. Pokoke nek ana sing model ngene kan terus aku ora diopeni. Makanya di setiap ceramah aku lihat ono sing ngindak-ngindik riwari kan aku enggak suka, kenapa? Aku dicuekin. Ya percuma dong aku pertentangan kalau aku enggak direken. Sampean kan perhatiannya ke dia bukan ke aku. Betul? Padahal tak takoni sing jawab mek 3 ekor. Tadi lo sampean tak tanya, sudah menjalankan semua perintah? Belum. Sudah bisa menjalankan semua larangan? Belum. Berarti sudah bertakwa? Belum. Pantas masuk surga? Pantas. Amin. Itu jenenge gawe undang-undang. Mentoknya ya dipantes-pantes temen. Baik jajal. Padha karo wong ngaji ora paham dipaham-pahamne. Iso paham ora? Ora iso bisa-isane dipaham-pahamne. Iso paham ora? Enggak bisa. Ora pantes kok dipantes-pantes. Ya mentok ya dipantes-pantes. Muga-muga sampean termasuk wong sing dipantes-pantes. Wes saiki diurut, dirinci saiki. Perintah coba. Sudah apa belum? Kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Sik toh. Mau dirinci kok. Salat fardu. Alhamdulillah. Sudah ya sudah, ya belum. Salat. Sudah. Puasa Ramadan. Sudah. Zakat fitrah. Sudah. Ikut ngaji. Sudah. Ikut sholawatan. Sudah. Sedekah. Rutin sholat tahajud. Rutin puasa Senin Kemis. Rutin sholat duha. Oh, berarti belum toh. Sekarang yang larangan membunuh orang. Kok belum? Kok berarti dua rencana apa? Kamu punya rencana? Wah, aku nanya membunuh orang belum? Berarti punya rencana? Tidak. Belum. Diulang. Membunuh orang? Tidak. Mabuk-mabukan? Tidak. Berzina? Tidak. Ngerasani? Bendino. Itu berarti kan belum semua larangan bisa ditinggalkan. Wong ini ayo ono sing ngrasani aku kok. Ayo. Lha ngono ku namanya takwa napa mboten? Takwa napa mboten? Masuk surga napa mboten? Masuk. Makanya denger, orang-orang kayak jenengan ini besok di akhirat ruwet urusan. Ruwet sampean. Ruwetnya gimana? Mau dimasukkan surga kok belum standar takwa. Mau dimasukkan neraka kok ya salat wong Islam. Ramadan ya puasa, ya salat, kalau ada pengajian ya dateng, yang ngisi infak. Ya ruwet. Ruwet sampean iki mau dimasukkan surga belum memenuhi syarat, mau dimasukkan neraka nyatanya ya salat. Aku paham. Lek karepe sampean swarga to? Pas sidang malaikat, aku swarga malaikat. Swarga malaikat. Dari malaikat, gak iso mbak, sampean belum bertakwa. Ini loh undang-undangnya uiddat lil muttaqin, surga untuk orang yang bertakwa. Sampean belum masuk standar ini.
Aku kan sholat malaikat. Aku Ramadan ya poso, aku Islam. Neraka iki kanggo wong kafir malaikat. Aku ki yo sholat, walaupun aku ditekan majikan aku tetap usaha sholat. Ramadan aku poso. Ono pengajian aku teko. Kan yo dicatet, wong sing nyatet yo kamu lho malaikat. Kamu enggak melek ya? Matamu enggak ngeliat? Sampai malaikat tuh di mata-mataku. Itu yang nyatet juga kamu kan? Ya harusnya aku surga dong. Gak bisa, lo kan ruwet. Ruwet. Deh terus gimana nanti? Pikirannya sampean gimana? Gandul. Aku dewe ruwet. Aku sendiri ruwet kok sama mau gandul aku. Nah, salah satunya supaya ndak ruwet sedekah. Bener tak giring saya. Supaya nggak ruwet sedekah. Deh, kamu nggak pernah dengar nggak orang yang haji mabrur, kiai alim, ahli sedekah. Ini rebutan masuk surga duluan. Ini yang orang apa? Yang orang haji mabrur. Orang yang haji mabrur ini kan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Pede. Aku masuk surga dulu kan aku hajinya mabrur. Gitu. Ini kata malaikat, tidak bisa. Lo kan haji mabrur jaminannya surga. Kata malaikat, kamu tahu kamu bisa haji dan hajimu mendapatkan predikat mabrur karena kamu ngerti ilmunya. Yang ngajari kamu siapa? Ya kiai. Ya berarti kiai suruh masuk dulu. Mundur ini yang haji mabrur. Kiai gua ya. Begitu mau masuk surga, dicegat sama malaikat. Mau kemana kamu? Surga. Orang-orang ngerti ibadah itu saya yang ngajar. Pantes saya masuk surga. Dari malaikat nggak bisa. Kok nggak bisa? Kamu kerasan jadi kiai. Kamu betah jadi kiai karena ada yang modali kamu. Siapa yang modali kamu? Ya orang suka itu. Orang-orang kaya itu ahli sedekah kan banyak yang ngasih duit ke kamu. Makanya kamu semangat jadi kiai. Mundur biar dia masuk surga duluan. Ini jamaah Hongkong biar masuk surga duluan. Gak usah keplok $5 keplok. Ini yang minimal 100. Itu biar masuk duluan. Makanya kamu rajin pergi ke Hongkong. Nanti diweleh-weleh karo malaikat nanti. Loh iya. Kiai itu kerasan jadi kiai karena ada donaturnya. Kalau tidak ada donatur jangan. Gak ada donaturnya geblak. Nah, apalagi maaf ya kayak saya. Anak saya sekarang udah 2.500 lebih. Dan kita tetap free, bebas biaya untuk anak-anak. Aku kemarin kaget kasih tagihan seragam 360 juta berapa? Ya, Allah itu seragamnya arah anyar kok. Belum untuk kitabnya, belum untuk berasnya, belum untuk yang lain-lain. Yang ini bener dulunya anaknya 300-400, kayak ini 2.500 lebih. Ya Allah, yang ini cuma sih nggak senang. Alasan toh orang yang nggak suka kayak gitu. Padahal aku ngomong ini kan resikonya di rumah wong sak donya. Orang mek wong sak donya tok malaikat. Dan enggak bener kan ditapuki lambeku. Orang-orang itu udah mikir ya, misalnya kita ngomong kayak gini itu ada resikonya kayak gini, dicek. Makanya saya kan pernah cerita, ada orang yang tidak percaya itu sampai ngecek ke pondok. Anak-anak itu ditanya, nah kamu di sini 1 bulan bayar berapa? Ada 15 anak yang ditanya. Ya gratis semua, emang gratis di situ. Dulu, yang menurut saya nggak seneng, wah alasan, gue golek duit, yang cari cuan lah, yang ini, sakarepmu. Memang netizen maha benar dengan segala firman-Nya. Ya ampun wes, sampun pun diterima ngono. Allah yang menilai. Ya. Oh, ngeten mari kita. Oh ya. Ini lho aku malah ditutup. Bima ini tadi udah tak bilangin tadi. Sesi pagi tadi dia udah sempat ngomong sama saya, bicara. Ternyata, lah kok dia grogi ada saya itu ngomongnya. Kamu itu ngasih sebentar ngomong gini. Udah sekarang siapkan infak terbaiknya dulu ya.
Udah tak bilangin kayak gitu loh, masa sih. Ya Allah ya Karim. Gelangmu sakmono gedene kok men 10 to, Nduk. Duit 10 iku totonane wangel, klinci-klinci lunyu. Yo wangel ditoto. Kan duite modele ngono ku to sing 10. Ditoto merusut ae. Ojo lah, ojo. Nemen sampean. Iku lho 10 sing disiapkan. Nemen. Ketok rupane ungu. Meling-meling kok. Ayo dilebokno meneh. Ganti. Ayo Nduk selawatan, Nduk. Lah, gak nek panitiane wis kesel. Ayo bareng-bareng ayo maca selawat aswil nggih. Iki muga-muga nafsu-nafsu elek teko nggone atine kula sampeyan. Sifat-sifat madmumah keluar semua dari tubuh kita. Semuanya keluar nggih. Yang masuk adalah sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat kebaikan. Sekaligus panjenengan semua niatkan untuk obat dari segala macam penyakit. Amin. Untuk penolak bala. Makanya jomek 10. Ini sekaligus niatkan obat dari segala macam jenis penyakit lahir batin. Niatkan ini penolak dari segala macam bala, bencana dan musibah. Sekaligus istanzilur rizqa bis sedekah. Ini sabda Nabi, turunkan rezeki dengan cara bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah harta kita. Rezeki kita yang belum turun akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Nduk, teng dung dung. Mbak yang mau wakaf ke pondok nanti ya setelah doa ya. Ya, matur suwun. Oke. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun, matur suwun. Ya Muhammad. Ya yeah.